Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cerdas, soleh, dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3, kelas 4. Nah, sebelumnya, apakah Anda semua sudah siap untuk belajar? Baik, kalau sudah siap ya. Nah, materi pembelajaran kali ini yaitu kerjasama dalam keragaman, muatan PPKN, pola lantai dasar dalam tari, muatan SBDP, pendengaran manusia, muatan ilmu pengetahuan alam, dan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Baik, kita langsung saja materi yang pertama yaitu kerjasama dalam keragaman. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apa sih manfaat dari kerjasama itu? Yang pertama, dapat meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, yang terakhir yaitu memupuk rasa tolong-menolong. Selanjutnya, kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, salah satu contohnya yaitu kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu pola lantai dasar dalam tari. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Adapun beberapa fungsi pola lantai dalam tari yaitu menciptakan kekompakan antar penari, memperindah tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, adapun beberapa contoh yaitu yang pertama, pola lantai gerakan ke-1. Nah, berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya, contoh pola yang kedua yaitu pola lantai gerakan kedua. Setiap pasangan penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan dan kiri secara berseling. Nah, seperti ini ya. A dan B berada di tengah, C dan D ke sebelah kanan, E dan F ke sebelah kiri, G dan H sejajar dengan C dan D, I dan J sejajar dengan E dan F. Nah, selanjutnya yaitu pola lantai gerakan ketiga. Nah, setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Dari A sampai C berada dalam keadaan sejajar. Yang keempat, pola lantai gerakan keempat, setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Nah, jadi selang-seling, ada yang di depan dan ada yang di belakang. Sedangkan A dan B sejajar. Nah, selanjutnya, pola lantai gerakan kelima yaitu setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Nah, ini semua penari membentuk sebuah lingkaran. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga yaitu sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Berikut bagian-bagian telinga. Yang pertama yaitu daun telinga, berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Yang kedua, gendang telinga, berfungsi untuk menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Yang selanjutnya, tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Dan selanjutnya, saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya yaitu koklea
berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Selanjutnya yaitu saluran estesius, berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga dan tengah paring. Nah, ini merupakan liang telinga menghalangi debu dan air yang masuk. Jadi, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ini bagian telinga luar, ini merupakan bagian telinga tengah, dan ini merupakan bagian telinga dalam. Nah, yang terakhir yaitu lubang telinga, berfungsi untuk meneruskan bunyi ke tengah telinga. Selanjutnya, proses mendengar bunyi. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi akan diteruskan melalui gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi merambat di liang telinga dan bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, dan otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Baik, selanjutnya, kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, pertama, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Yang selanjutnya, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Selanjutnya, indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Adapun beberapa cara untuk memelihara kesehatan telinga. Telinga itu perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut cara merawat telinga. Yang pertama yaitu bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang selanjutnya, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam, dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Dan selanjutnya, jika ada suara memekakan telinga atau yang sangat keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Nah, contohnya yaitu paragraf pertama yang berjudul Gelar Budaya di Sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Nah, pada paragraf pertama ini, yang termasuk gagasan pokok adalah kalimat yang pertama, yaitu kalimat utama, dan kalimat yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Baik, selanjutnya, pada paragraf kedua, sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, pada paragraf kedua ini, yang merupakan gagasan pokok adalah kalimat yang pertama.
dan kalimat yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Baik, dari dua paragraf berikut, kita dapat membentuk sebuah tabel atau membuat sebuah tabel. Nah, di sini kan tadi jumlah paragrafnya 2, berarti kita membuat tabel yang berisikan paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Nah, ini berarti jumlah paragrafnya. Tadi kan ada 2, berarti paragraf 1 dan 2, gagasan pokoknya dituliskan. Nah, gagasan pendukungnya dimasukkan ke kolom gagasan pendukung. Baik, sekian. Terima kasih. Ananda kelas 4 A dan B SDN Pasar 3. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipahami oleh anak-anak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.